Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Unja adalah Universitas Jambi, tempat saya mengabdi selama lebih dari 22 tahun. Pengalaman mengajar saya 27 tahun mengajar bahasa Inggris. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Dan ijazah saya asli. Saya juga penulis lebih dari 20 buku, ini salah satunya. Ini merupakan hasil penelitian saya ya. Penelitiannya saya membuat jadi buku dengan kata-kata yang mudah dipahami sehingga khalayak ramai bisa menikmatinya. Tidak saya kirimkan ke Scopus Q1 misalnya, karena kalau saya kirim ke sana, saya harus bayar puluhan juta, yang baca harus bayar bayar lagi, terus dampaknya apa gitu ya. Dan buku ini sudah bestseller di Gramedia sudah habis, Shopee juga. Mudah-mudahan penerbitnya terketuk hatinya untuk mencetak ulang. Demikian tentang saya. Oh ya, saya juga punya kursus TOEFL online via Zoom setiap bulan dibuka tanggal 5 sampai tanggal 24, 20 kali pertemuan berturut-turut jam 8 sampai setengah 10 malam. Kemudian saya juga punya website yantotanjung.com, di situ juga ada kursus, silahkan dicek. Nah, Dede, kita masuk ke materi structure lanjutan di Longman Preparation. Ini lanjutan dari buku Longman Introductory. Saya selalu bilang itu untuk mengingatkan adik-adik bahwa ini modelnya sudah advance. Kalau adik-adik belum nonton yang versi introductory, saran saya kalau adik-adik pemula, nonton introductory dulu. Jangan langsung ke sini, nanti bingung. Karena ini levelnya sudah level advance. Mereka yang targetnya 650. Kalau introductory itu mereka yang belum kenal TOEFL sama sekali dan ingin dapat maksimum 550. Nah, mohon itu dipahami. Nah, sekarang kita pindah ke written expression. Jadi dalam tes TOEFL itu ada 40 soal ya. 40 soal, waktunya 25 menit. Nah, soal nomor 1 sampai 15 itu menjawab mana yang benar. Sedangkan 16 sampai 40 itu menjawab mana yang salah. Nah, biasanya kita belum kita kita biasanya yang model 1 sampai 15 ini kita sudah biasa menjawab mana yang benar, mengisi titik-titik. Nah, sedangkan 16 sampai 40 nah itu yang belum terbiasa karena kita disuruh mencari mana yang salah. Ini contoh soalnya. The final delivery of the day is the importantest. Di bukunya, saya selalu bilang di bukunya karena halaman 143 ya. Nah, itu dia. Jadi halaman 143, the final. Nah, ketika ada soal kayak gini, yang harus kita ingat adalah bahwa yang tidak digarisbawahi sudah pasti benar. Sedangkan salah satu di antara yang digarisbawahi ada yang salah. Tugas kita menentukan mana yang salah. Nah, yang pertama kali kita cek biasanya subjek dan verb dulu. Misalnya subjeknya the final delivery, sedangkan verbnya is. Subjeknya tunggal, verbnya tunggal. Berarti final dan is nggak ada masalah. The day juga nggak ada masalah. Nah, tetapi coba lihat the importantest. Nah, ini kan menyatakan paling penting. Dalam bahasa Inggris, yang paling penting itu bisa menggunakan est. Tapi est ini digunakan kalau suku katanya misalnya eh, hanya satu. Misalnya tall, tinggi. Kalau paling tinggi jadinya tallest. Big, kalau paling besar jadinya biggest. Small, jadinya smallest. Tetapi kalau suku katanya lebih dari dua, kayak misalnya beautiful, beauty dan full tiga, maka di depannya haruslah most. Important juga sama, important bukan importantes. Ini nggak ada dalam bahasa Inggris. Jadi ini yang salah ya. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi harusnya the most important, the most beautiful. Oke, silakan lihat dulu, sengaja saya pauskan supaya Dedek paham bagaimana model soalnya. Jadi yang salah yang ini, berarti jawabannya delta.
Nah, contoh yang kedua, the books that I read was interesting. Yang langkah pertama kita cek subjek dan verbnya. Ini subjeknya. Ini konektor, ini subjek, ini verb. Dan ini verb juga. Nah, verb yang ini subjeknya di depan. Kalau kita lihat, the books-nya itu jamak, sementara was-nya tunggal. Jadi harusnya ini were. Sedangkan that I read tidak ada masalah. Interesting juga nggak ada masalah. Nah, begitu langkah menjawabnya. Kadang-kadang kita harus membandingkan antara yang tidak digaris bawahi dengan yang digaris bawahi. Dan setiap soal itu pasti ada kata bantunya. Kata bantunya biasanya subjek dan verbnya harus bersesuaian. Kemudian ada kata-kata tertentu yang jika digarisbawahi kita patut curiga. Kayak was, kita harus curiga. Jangan-jangan harusnya were. Kalau is digarisbawahi jangan-jangan harusnya are. Kalau has digarisbawahi jangan-jangan harusnya have. Jadi kita curiga dulu. Walaupun curiga dilarang dalam agama, tapi ya untuk ini nggak berdosa mudah-mudahan. Oke. Nah sekarang fokus skill 20 ini adalah masalah tentang subjek dan verb. Dalam bahasa Inggris, antara subjek dan verb harus bersesuaian. Jika subjek sebuah kalimat itu tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Jika subjek sebuah kalimat itu jamak, maka verbnya juga harus jamak. Nah, subjek yang tunggal tidak pakai S. The boy walks to school. Tapi verb yang tunggal pakai S. Sebaliknya, subjek yang jamak pakai S. Verb yang jamak tidak pakai S. Untuk mudahnya ingatnya gini aja, dalam sebuah kalimat tidak boleh ada dua S. Misalnya boys walks itu salah. Atau boy walk juga salah. Harus ada satu yang S. Nggak boleh dua-duanya pakai S. Kalau kebanyakan S nanti kedinginan the boys-nya. Kasihan dia kan. Oke, saya kira bisa dipahami. Kalau nggak paham ditanya ya. Jangan diam aja di kolom komentar. Nah itu kalau kalimatnya langsung saja. Kayak tadi itu ya. Ini langsung the boys walk. Contoh yang lain saya bikinkan di sini. The book is cheap. Tapi kalau the books are cheap, they have a car. Tapi kalau she has a car. Kenapa have? Karena subjeknya jamak. Kenapa has? Karena subjeknya tunggal. Kenapa is? Karena dia tunggal subjeknya. Kenapa are? Dan seterusnya. Ada lagi kalau was tunggal, were jamak. Kalau ini kata kerja tunggal pakai s, kata kerja jamak tidak pakai s. Saya pauskan dulu, memberikan waktu untuk adik-adik berpikir ya. Nah, tapi ada juga dia bilang di sini, jangan lupa ya, nanti ada kata benda yang tidak beraturan. Kayak women. Nah, women asal katanya a woman. Kalau wanita satu orang maka pakai a woman. Tapi kalau wanitanya 10, 10 women. Womennya pakai e, ini dia. Kalau saya punya anak satu, saya akan bilang I have a child. Tapi kalau anak saya tiga, dan memang anak saya tiga ya, I have three children. Childrennya jamak. Nggak boleh three child pakai S. Nggak boleh I have one child. Itu salah dalam bahasa Inggris. I have one children. Itu salah. Harusnya I have one child. I have one children. Itu salah. I have three childs pakai S juga salah. Termasuk juga people. People ini pasti jamak. Five people, bukan five person. Kalau tunggal dia person. Kalau jamak dia people. Ini yang tidak beraturan. Nah, di YouTube saya sudah pernah membahas lengkap ya bentuk tunggal dan jamak yang irregular. Silakan dilihat. Nah, sekarang skill 20 membuat verb itu bersesuaian, agree itu artinya bersesuaian dengan prepositional phrases. Nanti saya lihat. The key to the door are in the drawer. Subjek kalimat ini the key, bukan the doors. Karena dia tunggal, harusnya ini bukan are, mestinya is. Karena are itu jamak. Jadi subjeknya bukan kata yang didekat dengan to be-nya. Melainkan kata sebelumnya. Kenapa? Ini namanya OP. Pernah kita bahas. To
Preposisi yang diikuti kata benda namanya objek preposisi. Objek preposisi tidak bisa sebagai subjek. The keys to the door is in the drawer. Mana subjeknya ini? Subjeknya jamak. Kalau subjeknya jamak, verbnya juga harus jamak. Nggak bisa is, harusnya are. The door ini OP, bukan dia yang subjek, bukan dia yang diikuti, tapi yang ini. Sama kayak di atas, the key is, the keys are, nah, gitu kira-kira. Nah, jadi antara subjek dengan verb harus bersesuaian. Subjeknya biasanya yang paling depan. Di sini ada OP-nya. Jadi pastikan langkah pertama ya melihat soal ABCD yang di garis bawahi itu langkah pertama lihat antara subjeknya dan verbnya sudah bersesuaian. Kalau sudah baru kita lihat kata bantu yang lain. Setiap soal tuh pasti ada kata bantunya. Kemudian lihat juga yang di garis bawah itu misalnya was ya kita harus curiga itu kok bisa was jangan-jangan were begitu seterusnya. Oke, demikian penjelasan saya. Nah, sekarang latihannya. Tugasnya adik-adik mencari subjek dan verbnya, kemudian menyesuaikan apakah sudah sama-sama tunggal atau sama-sama jamak. Mari kita contohkan dulu nomor satu ini. Ini kan contoh ya. C itu artinya correct ya. Ini incorrect. The climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Mana subjeknya? Ini dia. The climbers. Ini OP. Ini juga OP. Subjeknya the climbers. Terus verbnya mana? Ini dia verbnya need. Kata kerja bentuk pertama. Nah ini jamak, maka verbnya tidak boleh pakai S. Makanya dia udah benar. Correct. Sedangkan nomor dua, the interrogation conducted by three police officer have lasted for several hours. Subjeknya mana? Ini dia. Terus verbnya mana? Ini adjektif. Ini OP, objek preposisi. Ini dia have. Nah, subjeknya interrogation tunggal. Sementara have itu untuk jamak. Kalau dia tunggal, harusnya has, bukan have. Jadi harusnya has. Has lasted, karena subjeknya di interrogation. Nah, oke, itu latihannya ada pada halaman 145. Nah, saya minta adik-adik mengerjakan 3 sampai 10, kasih timernya sendiri, gunakan timer sendiri 3 sampai 10 sekitar 4 menit. Oke, dipauskan ya 3 sampai 4 menit. Kalau sudah selesai, nah mari kita bahas sama-sama. Number number 3 ya. The tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Subjek kalimat ini adalah the tenants. Ini OP, ini ada in preposisi diikuti oleh noun, itu namanya objek preposisi. Ini juga objek preposisi. Oke, itu subjeknya. Terus verbnya yang mana? Ini dia is. Nah, subjeknya tenants jamak. Is ini tunggal. Berarti dia salah. Incorrect. Mestinya are. Jadi kalau ini di garis bawahi, dikasih huruf C, dialah jawabannya. Dengan catatan tenants-nya tidak di garis bawahi. Tapi misalnya yang di garis bawahi tenants-nya, maka tenants-nya yang salah kalau is-nya tidak di garis bawahi. Number 4, the president surrounded by secret service agents is trying to make his way to the podium. Subjeknya mana? Ini dia, the president. Verbnya is. Subjeknya tunggal, verbnya juga tunggal. Berarti correct. The buildings that destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayers' expense. Subjeknya mana nih? The buildings ya. Ini adalah adjektifnya. Ini during OP. Ini adjektif. Nah, verbnya mana? Ini dia are. Subjeknya jamak pakai S, verbnya are jamak. Berarti correct. Number 6, because of the seriousness of the company's financial problems, the board of directors have called an emergency meeting. Ini OP, ini juga OP. Berarti belum ada subjeknya. Mana subjeknya nih? Nah, ini dia subjeknya. Sesudah koma. Ini OP lagi. Verbnya mana? Ini dia. Subjeknya the board, tunggal. Verbnya jamak, have. Ini salah.
Harusnya has. Incorrect. Manufacture of the items that you requested have been discontinued because of lack of profit on those items. Subjeknya ini namanya OP, ini konektor, ini subjek kedua, ini verb kedua, ini have. Have ini verb dari subjek pertama. Nah, coba lihat skill sebelum, skill berapa saya lupa. Antara subjek dan verb kadang berjauhan. Di tengah-tengahnya ada konektor subjek dan verb. Subjek the manufacture, verbnya have ini. Kalau ini tunggal, harusnya ini juga tunggal. Nggak bisa have, harusnya has. Jadi incorrect. Silakan dicek lagi ya. Nomor 8, further development of any news ideas for future product has to be approved in advance. Nah, pertanyaan nomor 8 ini subjeknya yang mana? Ini dia. Further development. Ini OP, ada preposisi diikuti noun. Ini OP juga, preposisi ikuti noun. Verbnya mana? Has. Development tunggal. Ini ciri-ciri noun ya, ada man-nya. Development, improvement. Kalau dia tunggal, verbnya has. Udah bener, correct. The scheduled departure time of the trams posted on panels throughout the terminal buildings are going to be updated. Nah, subjeknya dulu. The scheduled departure time. Ini noun phrase. Ini OP. Ini adjektifnya. Ini OP lagi throughout. Ini OP lagi on panels. Throughout the terminal building. Nah, verbnya ini dia are going to be updated. Are. Nah, kita lihat subjeknya the scheduled departure time. Tunggal, sementara verbnya jamak. Berarti ini salah. Harusnya is. Terakhir, any houses built in that development before 1970 have to be upgraded to meet current standard. Mana subjeknya? Ini dia. Build ini verb 3 yang fungsinya sebagai adjektif. Ini OP, kemudian ini OP juga. Terus ini verbnya, have. Nah, subjeknya houses jamak, verbnya have juga jamak. Berarti dia correct. Demikian halaman 145 ya. Kalau ada pertanyaan dari latihan ini silahkan ditulis di kolom komentar. Saya kira demikian pertemuan malam. Oh, bukan malam ya. Saya rekamnya lagi pagi. Demikian pertemuan kali ini. Kalau ada yang ditanya silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan hanya Rp20.000 per bulan. Dapat di stop kapan saja. Bisa mengakses lebih dari 520 video. Ada PDF-nya juga, buku-bukunya, kemudian ada audionya juga, kemudian ada PPT-nya juga. Banyak sekali ya keuntungannya, Dede. Bisa di stop kapan saja. Thank you for attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.